Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ruth Badi, NIM 202101010001. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Isi Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 88C Perpu Cipta Kerja pada ayat 6 dalam hal kabupaten atau kota belum memiliki upah minimum dan akan menetapkan upah minimum. Penetapan upah minimum harus memenuhi syarat tertentu dan ayat 7 tentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah. Kontrak kerja tertuang di dalam pasal 56 sampai 59 Perpu Cipta Kerja. Menurut pasal 59 ayat 1, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Kedua, pekerjaan yang diperkirakan selesainya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman. Hak cuti dan libur terdapat pada pasal Undang-Undang Cipta Kerja dengan ketentuan pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Waktu istirahat wajib diberikan kepada pekerja atau buruh. Paling sedikit istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah pekerjaan selama 4 jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja dan istirahat mingguan. Hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pasangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Masa kerja kurang dari 1 tahun, pasangon 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, pesangon 2 bulan upah. Ketiga, masa kerja 2 tahun atau lebih tetap kurang dari 3 tahun, pesangon 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun, pesangon 4 bulan upah. Kemudian uang penggantian hak untuk karyawan yang terkena PHK atau pensiun, ketentuan berdasarkan cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Kedua, biaya atau ongkos pulang atau pekerja, buruh dan keluarganya ke tempat pekerja atau buruh diterima pekerja. Ketiga, hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jaminan kehilangan kerja terdapat pada pasal 46A
Pasal 46E. Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kelebihan kehilangan pekerjaan. Kedua, jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah. Ketiga, peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Terakhir, jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti yang seharusnya diterima. Besaran uang penghargaan masa kerja untuk karyawan yang terkena PHK atau pensiun adalah sebagai berikut. Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, uang penghargaan 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, uang penghargaan 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, uang penghargaan 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, uang penghargaan 5 bulan upah. Salah satu aturan yang merugikan berbagai pekerja yaitu rentan alami PHK. Buruh rentan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, salah satunya ketika mengalami kecelakaan kerja, yaitu pasal 81 angka 42 Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan pasal 154A mengenai alasan pemutusan hubungan kerja. Salah satu alasan yaitu pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Sementara itu, pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan buruh berhak atas 2 kali pesangon jika mengalami PHK karena sakit berkepanjangan melebihi 12 bulan. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau kalimat yang kurang benar atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.